lanjutkan guys tentang kalkulus multivariabel ya. Asik ya guys, lumayan asik guys. Mamang menikmati ketika Mamang mencoba memprediksi atau menggambar grafik, ternyata grafiknya benar gitu ya, sesuai GeoGebra. Itu keren banget guys, berasa banget tuh asiknya kalkulus multi itu. Oke, sekarang kita mau melanjutkan guys. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita masuk yang namanya fungsi dua peubah. Salah satu contoh khusus dari daerah 3 dimensi adalah fungsi real dua peubah. Jadi kalau kita belajar di video-video sebelumnya tentang grafik-grafik daerah secara umum yang belum tentu fungsi. Nah sekarang ada salah satu contoh grafik yang bentuknya adalah fungsi guys, namanya fungsi dua peubah. Nah ini adalah contoh-contoh khusus. Dia adalah daerah juga, cuman belum tentu daerah itu adalah fungsi. Cuman fungsi adalah salah satu contoh khusus dari daerah. Oke, kita ini ya, fungsi real dua peubah adalah pemetaan f dari A cross B ke R dengan A B nya subset R. Contoh ya, fxy x tambah y. Nah ini, atau fxy sama dengan 2, hxy sama dengan x 4x, atau wxy sama dengan 6y ditambah hxy. Oke, mau di plotting nggak? Mau di plotting nggak? Oke ya, coba ya. Coba kita plotting nih ya. Ini fxy ini adalah z ya guys. Fxy ini adalah z. Jadi ini bisa ditulis sama dengan ini z. Ini sama dengan z. Ini sama dengan z. Jadi ini z-nya nih. Ini nggak ada z-nya lagi di sini nih guys. Karena fxy ini adalah berperan sebagai z-nya nanti ya di R3. Nah, ini. Jadi z ini sama dengan fxy ya. Ini kita bisa lihat ini contoh xy x plus y kuadrat. Ini bentuknya seperti ini guys. Kalau di ini. Nah, seperti ini ya. Makanya fungsi dua variabel ini bisa dipandang sebagai daerah DR3 ya. Bedanya apa ya? Bedanya adalah dia memenuhi sifat-sifat fungsi ini guys. Fungsi itu adalah tepat memetakan satu titik koordinat ke satu titik atau tepat ke satu titik di petanya. Nah, itu saja bedanya. Kalau daerah secara umum belum tentu memenuhi itu. Dan bentuk umumnya adalah x, y, f, x, y. Ingat gitu ya. Nah, seperti ini guys. Jadi nggak ada z-nya nih. Di sini nggak ada z-nya ya. Kalau di f, x, y itu nggak ada nilai z-nya. Semuanya tentang x dan y ya. Jadi x, y-nya ini variabel bebas. Z-nya itu sendiri diganti dengan f, x, y. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini contoh ya, aljabar daerah dan fungsi ya. Kita seperti biasa ya, fungsi kayak di fungsi real. Kalau di kalkulus 1 itu kan bisa dijumlahkan ya kan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan, bisa dibagikan. Ini bisa juga, yaitu f plus gxy itu didefinisikan jumlahannya adalah seperti ini, fxy tambah gxy. Alpha f xy itu sama dengan alpha f xy. F gxy, f kali g xy sama dengan f. Jadi kalau ada simbol fg, f kali g guys, ini fungsi juga yang definisinya adalah fxy dikali gxy. Ini adalah fungsi juga, f plus g ini adalah fungsi baru juga yang definisinya adalah fxy ditambah gxy. Alpha f juga fungsi yang definisinya adalah alpha dikali fxy. Nah, ini pembagian fungsi asalkan himpunan g tidak sama dengan apa ya? Himpunan g yang tidak sama dengan 0 itu bukan himpunan kosong ya. Bukan himpunan kosong. Support, ini namanya support guys. Kalau kalian bingung apa itu support, lihat kembali aljabar fungsi Mamang guys. Di video Mamang di aljabar kuliah ya guys, ada namanya support dan kernel. Nah itu. Jadi itu ya. Oke. Diketahui fxy. Nah contoh guys. Misalnya fxy sama dengan x kuadrat, gxy sama dengan sin y ditambah x. Hitunglah f plus gxy, f kali gxy, 3 fxy, dan f per gxy. Maka
Jawab. Yang pertama adalah ditambahkan. Ya tinggal tambahkan guys. Yang ini ditambah ini. Tinggal tambahkan. Jadinya berarti fxy kan x kuadrat. Gxy adalah sini tambah x ya, tinggal tambahkan. Kalau dikalikan berarti f xy f xy g xy. Nah ini kalau dikalikan berarti x kuadrat dikali sin y plus x sama dengan x kuadrat sin y tambah x pangkat 3. Nah gitu ya. Kemudian 3 f xy. Nah ini berarti 3 dikali x kuadrat. Oke, gampang ya. Kemudian f per g xy ini sama dengan x kuadrat dibagi sin y plus x. Nah gampang sekali guys ya, gampang sekali ternyata. Oke, Mamang pikir kalian bisa lah dengan mudah ya. Kemudian ini ada teorema ya, kalian hafal saja nih, hafal saja. Diberikan di 1, di 2 daerah di R3 dan seterusnya. Dia berlaku jika dia tak kosong, maka ini juga daerah ya. Irisan dari daerah adalah daerah, komplement dari daerah adalah daerah, selisih dari daerah, asalkan dia bukan himpunan kosong, maka dia adalah daerah juga. Kemudian penjumlahan fungsi bersifat komutatif, asosiatif, ada inverse penjumlahan, ada identitas sebenarnya fx sama dengan 0 ya. Kemudian distributif terhadap skala. Kemudian dia komutatif perkalian, asosiatif perkalian, komutatif perkalian, dan ada inverse perkalian jika super f sama dengan bf. Ya. Ini adalah 1 per f-nya ada. Tapi ini bukan inverse ya. Maaf ya, ini bukan inverse. Kita nggak bicara inverse di sini. Jadi bedakan f inverse dengan 1 per f ya. Beda di sini. Kalau di bilangan 1 per a itu sama dengan a inverse itu benar. Tapi kalau di fungsi f inverse dengan 1 per f itu beda. Oke ya. Latihan. Oh ini latihan guys. Oh habis nih pembahasan tentang fungsi nih. Oke. Nah, habis tentang fungsi nih. Sekarang kita diminta untuk mengerjakan latihan. Mungkin latihannya ini guys di video selanjutnya saja ya guys ya. Thank you for watching.